Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Satu dalam Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Sahabat Iktus, salah satu wujud kebebasan di dalam Kristus adalah tidak lagi ada diskriminasi ras, gender, dan status sosial di dalam gereja. Dahulu kita semua adalah hamba dosa, tetapi oleh anugerahnya sekarang adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu, sebelum kita mengabarkan Injil lintas ras, gender, dan status sosial, jangan ada prasangka seperti itu di dalam persekutuan kita. Salah satu bukti kesatuan dalam Kristus adalah kita mampu berkata kepada orang yang paling berbeda dari kita, "Engkau saudaraku." Mengapa Paulus menekankan hal persatuan ini? Beberapa laki-laki Yahudi menaikkan doa ucapan syukur dengan mengatakan, "Tuhan, saya bersyukur karena saya bukan orang kafir, budak, atau wanita." Paulus mengingatkan bahwa sebelum seorang tinggal dalam Kristus, jati dirinya tidak lebih daripada hamba. Pasal 4 ayat 1-3. Namun, setelah seorang tinggal di dalam Kristus, ia memiliki jati diri sejati. Itulah sebabnya kita menjadi satu di dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus diuraikan demikian. 1. Satu dalam iman, ayat 26. Hak yang luar biasa istimewa dan dapat dinikmati orang Kristen sejati adalah menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak lagi dianggap sebagai hamba, melainkan anak-anak. Sekarang mereka diperbolehkan datang dan menghampiri Allah lebih dekat tanpa batas ruang dan waktu. Bahkan mereka diperhitungkan dan boleh menerima semua hak istimewa sebagai anak-anaknya. Bagaimana seorang bisa memperoleh hak istimewa ini? Yaitu oleh iman di dalam Yesus Kristus dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat yang ke-12. 2. Satu dalam kasih. Ayat 27 dan 28. Di dalam baptisan, kita telah mengenakan Kristus. Ini adalah sebuah konfirmasi bahwa murid Kristus haruslah berperilaku seperti Kristus. Dibaptis dalam Kristus berarti dibaptis ke dalam kematiannya, bahwa sama seperti Dia mati dan bangkit kembali. Demikian juga kita harus mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Roma 6 ayat 3 dan 4. Kita semua setara, satu dalam Kristus Yesus dan hidup di dalam kasih-Nya. Kehidupan bersama sebagai anak Allah ditandai dengan kesatuan dalam kasih, satu terhadap yang lainnya. 3. Satu dalam pengharapan, ayat 29. Mengingat kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Guru-guru yang masih berpegang pada ajaran agama Yahudi menyatakan bahwa mereka harus disunat dan memelihara hukum Musa supaya bisa diselamatkan. Tidak, kata Rasul Paulus, hal itu tidak diperlukan. Pengharapan di atas dasar janji Allah, yaitu menerima hidup kekal sebagai ahli waris kerajaan sorga, tetapi juga memperoleh janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, yaitu diberkati dan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Kejadian 12 ayat 1-3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana aku mengalami perubahan status dari hamba dosa menjadi anak Allah oleh iman kepada Yesus Kristus? Dengan cara apa aku mengusahakan kesatuan dalam kasih di tengah perbedaan suku, status sosial, dan gender? Apa janji Allah yang kupegang
sebagai pengharapan tertinggiku? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena telah memperoleh status yang baru menjadi anak Allah. Aku rindu senantiasa hidup di dalam kasih-Mu sebagai satu keluarga Allah. Ampuniku, karena seringkali aku mengangkat perbedaan di dalam persekutuan hanya demi keangkuhanku. Tetapi saat ini, aku berkomitmen untuk bersatu di dalam Engkau, sehingga aku dapat mewartakan karya keselamatan-Mu kepada dunia. Aku menyadari bahwa aku telah diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Amin. Satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kristuslah